ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang insyaallah kumpul dan hadir kita hari ini dalam rangka pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Jami At-Taqwa Purwosari Strip Jatisari Strip Jatiasi Strip Bekasi. Buat sendiri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita hari ini mendapat berkah. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau guru kita Mukarram Kiai Haji Saifuddin Siraj bahwa Maulid yang kita laksanakan hari ini merupakan bentuk cinta kita ke Rasulullah. Karena Rasulullah begitu sayang kepada kita. Sayangnya Rasulullah melebihi cintanya kita. Ya Bu? Apa? Rasulullah sayangnya dari dunia sampai akhirat. Sayangnya Rasulullah di bawah Bang. Bawah Bang. Di bangku dulu. Kita biarin deh. Habis itu disediain masih nggak didudukin. Ya mau? Enak ini. Rasulullah sayangnya dari dunia sampai akhirat. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini sampai drama kita bawa aja ya. Waktu Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Rasul? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Jaminan apa yang diberikan? Apa kata Allah? Allah langsung bilang dalam hadis kursi, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Umat saya orang Jatisari bagaimana ya Rob? Umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Nabi nyawa apa? Bu, sayangnya luar biasa Rasulullah. Di dunia begitu sayangnya, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini cerita lagi Bu. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Bu, yang bilang siapa-siapa? Nanti ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran. Namanya kiamat, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup. Tinggal Allah doang sendirian. Allah berseru-seru. Apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Ada yang nongol kok rebah semua. Kiamat siapa yang berani nempil? Kan cerita kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode dicari. Masih rebah lah dia. Mau cerita kiamat, jangan baper. Nggak ada yang bangun, Allah nyombong. Apa kata Allah Ibu? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku.
Allah nyombong, udah pantas banget cing. Enggak ada lagi. Baru dihidupin malaikat duluan. Malaikat dihidupin sama Allah. Seluruh malaikat dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya. Diatur bagi tugas, siapa yang bagian ngumpulin duit seragam, panitia. Bagian yang konsumsi siapa, yang bagian mengamplopin ustazah siapa, diatur semuanya, panitia. Lalu Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu tuh siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, soban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kenapa kecil kok? Karena dicekekin mulu mending. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, bulu siram, pantat kuning, bol nonton. Pokoknya pendek katanya manusia gak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW. Nyampe lagi. Dia lagi nih minum. Lu biarin gak apa-apa kok, bisa ngangsrot. Udah biarin. Kopi berani banget. Ada lawan. Udah biarin. Terus. Lalu Allah panggil malaikat Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam buat nyari kuburan Nabi. Alam berata semua, hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail dia kongkong. Orang dia CS-nya ada malaikat Jibril, Mikail, kenapa Jibril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung ini. Bagaimana nyari kuburan, udah rata semua. Yang kan nyari kuburan, nyari di hati saya aja nggak nemu ini. Terus bagaimana urusan kita? Coba lu cek di Google Map. Atau malaikat Jibril udah nggak nemu. Ya udah, terus bagaimana ini? Ya udah kita sujud aja, minta petunjuk sama Allah. Jibril, Mikail sujud, ibu. Petunjuk Allah terbukti. Kebuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril. Bener kiamat. Bener. Cius. Itu cius tambahin doang kok. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana, itu tambahan doang. Bener kiamat? Bener. Apa kata Rasulullah? Jibril, kalau ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah ibu pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah Muhammad, terus kagak tahu urusannya ini. Tugas gue membangunin doang nih dari kuburan, ngajak ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Udah ya berangkat ah, kemon. Tuh, akhirnya Jibril sama Mikail kok ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Tuh, naik Grab. Ada Grabnya namanya buruk.
Rasulullah berangkat sampai ke dalam surga. Di dalam surga Nabi kayak orang kagak betah kok, bengong aja Nabi. Mukanya rada murung, galau banget, kelihatan gabut, pokoknya bete dah. Enak banget dilihat mukanya. Kan ditegur sama yang punya surga, Muhammad, apa sih romannya kagak betah? Saya betah di sini ya Roh. Tapi ngapa ngomong begitu? Roman-romannya kan kesinggung saya ini yang punya surga, begitu kira-kira kalau bahasa kita. Saya ngomong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian. Umat saya nasibnya belum ketahuan. Luar biasa kok masih mikirin kita. Terus mau kamu apa Muhammad? Ngomong aja. Kata Allah, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain keluar? Udah enak di dalam. Enakan juga di dalam daripada di luar. Apa sih kok? Saya udah enak. Saya keluar pengen niatin nengokin umat saya. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya gak mau tahu sendirian di sini. Saya pengen keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita. Keluar Rasulullah kok dari surga, baru kita dihidupin nih semuanya nih manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat kok dihidupin semuanya. Masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dah kok gak kenal bini dah. Enggak bakal kenal di sono. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti lah sejengkal. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala. Ya Allah, bau aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Ayo, caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Siapa yang mau jualan di sono? Alfamart, Indomaret udah nutup, apalagi galon isi ulang kagak nemu kok. Tapi Allah sediain orang yang sering rajin sholawat cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediakan? Auduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawatan, biarin kok, di sono dia kehausan, dia kecek, rasain kagak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Nih kita kumpul begini dari pagi. Kenapa? Karena cinta sama Nabi. Kita baca maulid, marhabanan mama pakai rebana. Ya Allah, luar biasa kok. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban ya Husaini, waduh, enak banget ya mama, langsung aja nyamber. Pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Bu, yang kita baca tuh luar biasa. Ustaz, saya lagi halangan, lagi haid, apakah boleh baca sholawat? Boleh kok, tetap ada pahalanya. Empok lagi banyak-banyaknya. Enggak apa-apa. Ustaz, saya nggak punya wudhu, boleh baca sholawat, tetap ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Hebatnya sholawat kok. Makanya emak-emak tuh kalau pengajian kan rada getol nih. Jam 1 tengah hari wong-wong udah nyampe ke majelis taklim. Mic dicolokin, speaker dicolokin, dia dipanggilin atu-atu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jangan lupa ini hari pengajian ya. Rodia, Romela, Saroh, ngaji roh, kumpul sini lu, jangan malas banget ngaji. Tuh sambil tungguin temannya datang ya selawatan emak-emak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Emak-emak selawatan ngari-ngari. Adinul lana wal aqulana wal adlu lana wa
buat perang. Tentara itu buat perang kok yel-yelnya qadidulana wal aqulana wal aqulana wal qullulana, semangat jadinya perang. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal aqulana. Nenek lagi ngeleker pojok ngari-ngari kena angin. Selawat buat selawat. Ustaz, orang dulu hidupnya pada berkah kok. Emak kita, puak kita, nenek kita tuh apa sih amalannya? Udah banyak, menatuk doang, selawat. Dia amalin, dia istiqomahin, dia mudawamahin. Tiap hari mau ngapain aja tuh, masak, nyuci, goreng tempe, apa aja dibaca selawat. Goreng tempe ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin, Nabi khairil anam, wa bi ummil mu'minin, ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin, Nabi khairil anam, wa bi ummil mu'minin, ya Muhaimin. Selama selawat ngetepenya angus. Pas lakinya makan marah-marah, nyalo ngapa tempe angus, gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomong, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lo goreng tempe sampai selawatan. Iya bang, kemarin gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Enggak jadi berantem kok, enak jadinya. Banyak orang-orang sekarang kan lain, mak-mak milenial, lagu banget. Ngapain aja nyanyi, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi. Wah, udah gak laki nyanyi. Laki kagak pulang-pulang dicanyiin. Berasa ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati akan bilang perasaan. Apa memang indah belain hati, jadi aku harus masa si aku diam saja. Kepala dia lagunya denger gak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin lagunya. Masya Allah kok selawat biar kita lagi gede buat malaki juga selamat jadi adem. Gue gede buat malu bang dari kemarin emang masih duit belanja dikit mau pulang mau ayo berantem. Tapi sebelum berantem selamatan dulu begitu kok nggak ngapa-ngapa. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya Komarun Sayyidina Nabi Komarun. Tuh ininya namanya Rodia. Balikin malakinya Rodia ya dawal maya. Ininya ngomong ya Toibah Rodia. Akhirnya anak-anak niat, mak bapak selamatan itu. Ikut aja tuh bocah yang kecil selawatan, ya Jumalu. Gak bocah kok, biarin. Enggak jadi berantem itu sekeluarga enak, jadi lomba marawis. Masya Allah selawat kita baca, insya Allah yakin kok kumpul di padang mahsyar orang yang rajin selawat cinta sama Nabi diberikan telaga Kautsar oleh Allah Subhanahu. Saat itu kitalah yang dapat syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul manggil kita ummati analaha, ummati ta'ali ummati, umatku sini. Rasulullah manggil kita alhamdulillah. Bener yang dipanggil nama Nabi nggak sembarangan orang kok. Lah ada tandanya, enak aja. Enggak semuanya lah, ada mereknya yang dipanggil nama Nabi di hari kiamat. Apa tandanya? Rasul yang ngomong sendiri, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati burran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air
Sering wudhu berarti sering sembahyang. Masa wudhu doang kalau sembahyang? Di dunia dikasih kulit hitam, bersyukur kok kalau rajin wudhu. Muka kita bercahaya, muka kita di akhirat. Wujuhuhum kal-qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Dikasih kulit hitam kalau rajin wudhu, muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Pembangatan hitam? Bukan, karena sering wudhu. Nih maulid sukses hari ini, kelar maulid, tiap hari kita maulid ibu, bulan maulid siang malam kita datang ke masjid, ke musola, majelis taklim, karena ini adalah cinta kita ke Rasulullah. Buktiin apa yang kita cinta kepada Rasulullah, buktikan apa yang kita benar-benar cinta dengan Rasulullah. Kelar maulid semakin meningkat ibadah kita. Yang ngajinya rada-rada malas, kelar maulid ngajinya rada getol. Ngapain lagi, udah kok kita emang lagi nungguin apa sih, mati. Ibu, ini kita kumpul begini ngaji kan enak sama guru kita. Almarhum ma'aman ahabba. Nanti kita dikumpulin bersama orang yang kita demenin di dunia. Di dunia kita demen sama guru kita, sama ustazah kita. Ntar di akhirat kumpul bareng sama guru-guru kita kok. Yang punya guru kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa? Di sono ayo. Ustaz, saya pengen banget ngaji, gabung sama yang lain, cuman saya rada-rada repot mulu ini Ustaz. Ngomongin repot, sama juga repot ya kok. Dari muda kerja repot, udah tua repot lagi, ngurusin anak repot, udah punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Bener kok? Udah tua diajak ngaji alasannya banyak banget. Ngaji nek malu mantu, ntar apa? Gue masih ngeplek. Nenek ngeplek ngaji banget. Nih kita kumpul begini ngaji, dosa dirontokin kok. Dosa kita diusap, dihapus, ditimpek, digembok. Raba dada kita masing-masing dah, pasti banyakan dosa sama ibadah. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Dosa yang sengaja, nggak sengaja. Yang kecil-kecil dirontokin. Apalagi dosa melaki, masa bergabung. Itu udah nih, yang udah juga dosa melaki. Dulu kan orang tua lu mah kok menjadi emak-emak nurut banget sama laki. Masya Allah kok. Ya Allah diomelin sama lakinya juga orang dulu mah nurut, dia diomelin. Lu gue gambar nih, jangan apa bang, jangan bang. Tuh orang gue gambar, lu gambar jangan bang. Udah apa babang lu, udah tuh. Lampuan sekarang malah yang bini sekarang. Gua tabok aja bang. Tabok aja nih, mana lebih nih? Ayo, karena ada tabok, matiin sekaligus bang, gue matiin. Gue tahu kalau gue mati lu kawin lagi, matiin aja bang. Ini sekarang ngelawat, ngajar banget. Gue boleh akan dikit akan dia. Nah iya, enak banyak dosa kan kita dirontokin yang kecil-kecil. Karena kita kan kagak sengaja bikin dosa. Mau berangkat ngaji, laki kita perintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin ya. Gua kalau mau lemes banget. Kenapa tak berangkatan bang? Tawanya kenceng dia kali. Ya Allah, lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Salah itu. Laki-laki tidur suruh niat jam. Empo aja melek niat jam kok. Laki-laki merem disuruh niat jam. Masya Allah nggak terasa. Makanya dosa-dosa yang kecil dirontokin. Alhamdulillah. Pahalanya gede banget kok ngaji. Pahalanya gede banget. Ikutin guru kita aja udah. Mau bisa kayak kagak datang ke majelis taklim. Mau jiping ngaji kuping, jidir ngaji sambil nyender. Mau apa jiler datang aja. Guru bawa kitab, ngikut aja. Orang ustaznya bawa kitab, ngikut bawa kitab. Ustaz saya kan nggak bisa baca kitab, bawa aja udah. Ikutin ustaznya kebet.
Usahanya tutup lah tutup. Masa usahanya udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek cing, halaman berapa sih? Boleh kebet tuh. Datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita boro-boro sembahyang 1000 rakaat. Bayang terawih aja niat jadwal imam. Terawih nih niat jadwal imam dulu di depan masjid ditempel. Ya imamnya dia malam ini. Lama ini dia mau jadi imam pindah kan. Apalagi yang 1000. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Nggak ada ruginya kita kumpul, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahimnya nyambung. Orang kalau rajin silaturahim kok sama mati rada jauh, rezeki lancar, umur jadi panjang. Ini kalau kita nggak kumpul di pengajian nih, jarang kita kumpul begini kalau nggak ada pengajian. Dengan kita ngaji kumpul ketemu ngobrol silaturahim, kenapa orang silaturahim kongko ya kok ada aja kita ketemu apa nih ya lu kira-kira mau ngapain ini kira-kira udah yang lagi lu mau ikut lu nggak arisannya besok aja yang 2 bulan sekali apa sudah kali udah tuh kumpul bareng nggak ngapa-ngapa soalnya kita omol besok ya midanya iya emang seragam itu bagus mau bisa jadi orang tahu seragamnya dan kan lu yang atur 2 kali bayar 3 kali bayar lu kan bisa silaturahim ya kok. Orang silaturahim umur panjang rezekinya murah ama mati rada jauh. Ada catatannya Israel lah tersangka kalau ada catatannya dicatat udah sama Israel. Tanggal 6 November hari Minggu saya mau berangkat ke Jatisari. Mau ngapain lu ke sono Israel? Menyambut nyawa orang sono ya Rob. Mau lempengan mana dekat situ pesantren Sirojul Munir ya udah berangkat sono lu hati-hati salah cabut gua ngelopok berangkat Israel kemari pas mau dicabut orangnya kagak ada. Israel laporan ya Rob orang nggak ada di rumah ini kemana? Kalau tetangganya mulin di mana tuh di Masjid Takwa. Oh jangan orang lagi mulin dengerin ceramah guru jangan dicabut tunda tuh ditunda. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang maulid. Ini Ramadan kagak ada yang pulang. Ya Allah, habis maulid dengerin ceramah, ntar malam mau tahajud bangun, ya tahajud kagak jadi dicabut kok. Lagi tahajud ya Rob orangnya tunda aja subuh. Tuh, habis subuh ingat dia langsung masa gua sembahyang duha dulu doain laki gua. Tuh lagi sholat duha doain lakinya pergi ngojek. Didoain dia ya Allah rezeki laki saya kalau masih di atas langit turunin apa, kalau masih di bawah bumi keluarin apa, kalau masih ada yang jauh deketin apa, kalau masih dikit banyakin apa, kalau masih ada yang haram halalin apa. Tuh kok nggak apa-apa doa ada ngapanya. Tuhan juga paham. Mau dicabut kagak jadi lagi ya Rob lagi orang sholat duha ini jangan pindah kata malaikat iya ya Rob saya dari malam nungguin di sini nggak dapat golean orangnya ibadah mulu. Oh ya udah lu pindah ya kok Keranggan disuruh pindah ke Keranggan. Ya Allah lagi berkat-berkatan beriak aja tidak berumpi aja nenek-nenek ngomongin orang mulu rambutnya beriak udah pakai jilbab mana kayak celana pakai beriangnya pakai utang doang bulu keteknya banyak banget lagi. Akhirnya ketimbangnya tuh video ketek buseng di anak muda ngeliat lah itu haltenya kayak gitu bagaimana terminalnya ya ngomongin orang masya Allah najung banget akhirnya kesel banget malaikat Israel ini ngomongin orang ini kok emang dia sama kok dulu sebelum habis sudah emang dia orang begitu kok ini masya Allah habis ngomongin Israel lewat tarik berbel ngoceng-ngoceng aja meninggal dalam keadaan su'ul khotimah na'udzubillah min. Makanya nggak ada ruginya kita kumpul. Inilah yang disebut raudhah min riyadil jannah. Taman daripada taman surganya Allah adalah majelis taklim ngaji. Jangan ngarepin tua-tuaan. Ustaz ngaji ntar nungguin tua-tuaan nanti nungguin tua-tuaan ribet kok. Iya kalau umur panjang yang namanya umur kita nggak tahu
Ditambah kalau maju udah tua kan ribet ngajarin, setengah mati kita ngajarin nenek-nenek. Lebih banyak-banyak sabar kita kok. Innahu kana tawwaba, baca nek innahu kawat tembaga. Ya, kacau kok orang rada-rada budek. Beda. Ayo baca wa. Alam taro kaifa fa. Ayo baca alam taro kayak apa. Lah kaifa fa bentet, bentet kaifa fa. Alam taro kayak apa. Ya susah banget kok. Mau begitu. Yo, titik kanan itu tuh bunyi titik. Nanti tandanya Johor itu waktunya makan siang. Udah nyarap ini. Mana macet banget jalanan lagi. Oh, lama udah. Mau itu secara langsung. Nge-like kok di Facebook. Rata-rata kalau mama main Facebook. Bu, terus kita ngaji, ilmu dapat, ibadah benar kok. Kalau kita ngaji kan nanya sama ustazah kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya kalau kalian kagak tahu. Siapa ahlinya Pak Ustaz? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para alim ulama, ustazah, guru-guru kita. Biar tahu ilmu kok. Hukum agama gampang, cuma jangan digampang-gampangin. Kadang orang sekarang main gampang-gampangin hukum. Kalau kita ngaji ustazah kita nih, Pok kan doyan ngaji rajin Pok. Ayo kita ngaji bentar Pok, saya mau nanya nih masalah hukum. Allah kasih hukum gampang buat kita. Bu, dalam ilmu fikih air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Air sperma tidak najis, air kencing najis. Pertanyaannya, kenapa ketika keluar sperma diwajibin mandi hadas besar, padahal sperma nggak najis? Kenapa setiap habis kencing kita tidak diwajibin mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Terima pakai iman, akal main. Yang najis saja nggak perlu mandi hadas besar Ustaz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis saja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Allah kasih hukum mudah buat kita. Jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Oh, umpama misalnya nih, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar.